Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Dena Putri dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan hukum perdata Belanda dan Indonesia tentang domisili. Sebelum masuk ke dalam tentang domisilinya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hukum perdata Belanda. Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis yang berinduk pada Code Civil Prancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte. Prancis pernah menjajah Belanda dan Code Civil diberlakukan pula di Belanda. Meskipun hukum perdata Belanda itu adalah kodifikasi bentukan nasional Belanda, isi dan bentukan sebagian besar serupa dengan Code Civil Prancis. Menurut Profesor Mr. G. Van Kant, BW adalah sutradara dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Prancis ke dalam bahasa nasional Belanda. Jadi, karena Belanda pernah dijajah oleh Prancis, hukum yang ada, hukum perdata yang dibawakan di Belanda ini tidaklah sepenuhnya hasil buatan Belanda, akan tetapi ada sedikit atau ada sebagian yang berasal dari Code Civil, karena menurut Profesor Mr. G. Van Kant sendiri, menyebutkan bahwa Code Civil ini adalah hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Prancis ke dalam bahasa nasional Belanda, sehingga terbentuklah BW atau hukum perdata Belanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum perdata Indonesia. Sama halnya seperti Belanda, jika Belanda pernah dijajah oleh Prancis dan Belanda menggunakan hukum perdata Prancis, maka di Indonesia pun seperti itu. Karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, maka hukum perdata Indonesia ini ada campur tangan dari Belanda itu sendiri. Karena Belanda pernah menjajah Indonesia, maka hukum perdata Belanda ini diusahakan agar masuk ke Hindia Belanda pada saat itu. Caranya itu adalah dibentuk hukum perdata Hindia Belanda yang susunan dan isinya serupa dengan hukum perdata Belanda. Dengan kata lain, hukum perdata Belanda ini juga diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi atau persamaan. Hukum perdata Hindia Belanda ini disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846 yang diundangkan dalam Stadsbelt tahun 1847 sampai 23 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei tahun 1848. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka hukum perdata Hindia Belanda dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang baru yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Hukum perdata Hindia Belanda ini kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia atau yang mungkin lebih singkat sebagai KUH Perdata. Jadi setelah Indonesia merdeka, selama tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur atau menyangkut pautkan tentang hukum perdata, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata masih tetap berlaku sampai adanya undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai hukum perdata di Indonesia. Kita ambil contoh, di Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana perkawinan ini masuk ke dalam lingkupnya hukum perdata. Karena Indonesia sendiri menganut asas lex specialis derogat lex generalis, yang dimana artinya itu adalah aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan aturan yang khususnya dan KUH Perdata termasuk ke dalam aturan umumnya. Jadi jika jika sebelum tahun 74 dan perkawinan belum ada undang-undangnya seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka akan tetap beranjak kepada KUH Perdata. Tapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka akan dikhususkan dan beracu kepada undang-undang tersebut. Dan begitu pula dengan hukum perdata lainnya yang telah diatur dalam undang-undang yang telah ada di negara ini. Tapi jika tidak, maka akan tetap beracu kepada KUH Perdata. Selanjutnya masuk mengenai domisilinya. Domisili di Belanda itu diatur dalam Dutch Civil Law atau BW Belanda dalam buku 1 Hukum tentang Orang dan Keluarga dalam bab 1.3 tentang domisili menyatakan dalam pasal 1.210 BW bahwa domisili seseorang ialah terletak pada tempat tinggalnya yang sudah biasa atau lama ditinggali, dan apabila tidak ditemukan maka domisili orang tersebut adalah tempat tinggal sebenarnya. Dalam pasal selanjutnya dapat dikatakan bahwa seseorang kehilangan tempat tinggalnya dengan memperlihatkan niat untuk menelantarkannya. Dalam aturan ini juga terdapat pengaturan mengenai domisili orang
yang tidak memiliki kecakapan hukum seperti orang di bawah pengampuan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1.212 BW, dinyatakan domisili orang di bawah pengampuan adalah alamat yang sama dengan kurator dari orang yang di bawah pengampuan tersebut. Selanjutnya, dalam pasal 1.215 BW, seseorang dapat memilih domisilinya. Maksudnya, orang tersebut dapat memilih domisili yang berbeda dari domisili yang sebenarnya apabila hukum memaksanakannya untuk hal tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai domisili di Indonesia, yaitu mengenai domisili atau tempat kediaman dari subjek hukum di Indonesia diatur dalam pasal 17 sampai 25 KUH Perdata. Pada pasal 17 KUH Perdata dijelaskan bahwa setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal di mana dia menempatkan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediamannya sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya. Tempat kediaman sesungguhnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tempat kediaman sukarela, yaitu di mana seseorang dengan bebas menurut kehendaknya sendiri menciptakan keadaan-keadaan di mana di tempat tertentu. Yang kedua adalah tempat kediaman wajib, yaitu didasarkan pada hubungan antara seseorang dengan orang lain. Masih domisili di Indonesia, ada 4 golongan orang yang mempunyai tempat tinggal wajib. Yang pertama adalah istri. Istri dianggap bertempat tinggal di tempat tinggal suami yang tidak dalam keadaan berpisah meja dan tempat tidur. Yang kedua adalah anak di bawah umur. Karena anak di bawah umur dianggap bertempat tinggal di tempat tinggal orang tuanya atau walinya. Yang ketiga adalah mereka yang berada di bawah pengampuan bertempat tinggal di tempat tinggal pengampunya. Dan yang terakhir, keempat, buruh atau pekerja bertempat tinggal di tempat tinggal majikannya jika mereka tinggal di situ dan itu berdasar pada pasal 22 KUH Perdata. Tetapi untuk buruh wanita yang telah bersuami, tempat kediamannya tetap di tempat tinggal suaminya walaupun dia bertempat tinggal di tempat majikannya dan itu berdasar pada pasal 21 KUH Perdata. Jadi kesimpulan bagi perbandingan hukum perdata Belanda dan Indonesia mengenai domisili adalah hukum perdata Belanda tidak memiliki pengaturan mengenai penggolongan penduduk yang harus memiliki domisili, sedangkan di Indonesia ada pengaturan mengenai 4 golongan yang wajib memiliki tempat tinggal, yaitu istri, anak di bawah umur, anak yang berada di bawah pengampuan, dan buruh atau pekerja. Itu adalah perbedaan dari mengenai domisili hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Belanda. Namun jika kita balik lagi ke penjelasan yang sebelumnya, persamaan yang bisa saya ambil adalah orang yang berada di bawah pengampuan itu tetap berdomisili baik itu di Indonesia maupun Belanda berdomisili tempat tinggal pengampunya untuk orang yang berada di bawah pengampuannya seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.